tanyalah mereka yang berkumpul di situ. Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Demikianlah pembacaan kitab suci. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaan yang diam di hatimu, dan ucap syukurlah kepada Allah. Haleluya. 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 Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pada suatu kali terjadi percakapan antara seorang pendeta jemaat dengan jemaatnya, ya. Jadi dalam percakapan itu pendeta jemaat tadi ditegur oleh seorang jemaat yang diajak ngobrol. Jadi pendeta jemaat ini mengatakan kepada salah satu jemaatnya, Pak, saya ini mau minta tolong ya Pak. Sama siapa? Gitu ya. Bapak Ibu bilanglah Bapak Pendeta. Sama siapa Pak Pendeta? Itu ada hamba Tuhan yang saya dengar viral di kota ini, bisa ngusir setan, gitu ya. Bisa bersihin rumah, bisa lihat roh-roh. Pokoknya kalau ada orang kesurupan, aku tak panggil pendeta itu. Gitu. Masyarakat di kota itu seperti itu. Jadi kenapa Pak Pendeta mau panggil Ibu Pendeta, mau panggil pendeta itu? Iya, ini saudara saya kayaknya masih punya pegang-pegangan selain Tuhan. Jadi saya mau panggil pendeta itu supaya pendeta itu bantu saudara saya melepaskan pegangan-pegangan di luar dari kuasa Tuhan itu. Lalu pendeta itu ditegur sama jemaat. Katanya, bukankah kuasa Tuhan itu sudah diberikan pada setiap orang? Kenapa Bapak atau Ibu Pendeta harus pergi mencari pendeta lain, orang lain yang dikatakan punya kuasa dan seterusnya? Memangnya dalam diri Anda, dalam diri saudara Anda tidak ada kuasa itu? Gitu. Bukankah semua orang sudah punya kuasa untuk berdoa, untuk berbicara kepada Bapaknya? Ketika Yesus itu disalib, tirai itu terbelah, lalu sejak saat itu tidak perlu lagi ada perantaraan imam. Semua orang sudah berhak untuk berdoa, setiap orang sudah berkuasa untuk segala sesuatu, sudah menerima kuasa gitu ya. Dan akhirnya pendeta itu tidak jadi memanggil pendeta yang viral bisa mengusir setan itu. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saya tidak pandai dalam bercerita ini, tapi ini based on true story gitu ya. Ini adalah kisah nyata, betul bahwa pernah ada seorang pendeta yang ditegur oleh jemaatnya gitu. Dan Bapak Ibu ketika merenungkan firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada hari ini, saya iya ya, betul ya. Dalam hidup ini kadang-kadang kita orang Kristen, kita tidak percaya dengan segala sesuatu yang kita lakukan, yang kita doakan dan seterusnya. Kadang-kadang kita berdoa, tapi kita sendiri tidak percaya bahwa doa kita itu berkuasa. Kita bilang di dalam nama Tuhan Yesus istriku dipulihkan, suamiku dipulihkan. Kita tidak percaya. Kita cuma omong, begitu ya. Kita cuma omong gitu ya. Kita tidak percaya. Nah, karena kita tidak percaya di dalam nama Yesus untuk menerima kuasa Allah itu, ya makanya nggak terjadi. Nah, akhirnya jalan keluarnya kita cari harus ada pendeta. Kalau nggak ada pendeta, acara ini nggak sah. Kalau nggak ada penatua, kalau nggak ada diaken, kalau
kalau nggak ada tim doa, maka ini doa belum terjadi. Doa minta kesembuhan dari Tuhan itu belum sah di hadapan Tuhan. Mesti ada orang yang minimal punya inilah, punya klinik polar, baru sah. Jadi ini bukan hanya bicara bagaimana jemaat bergantung, tapi juga berbicara tentang berarti sia-sia pembelajaran kita selama ini. Kita hanya menjadi para pendengar dan bukan pelaku. Kita mengatakan kita telah menerima kuasa tapi hanya di bibir, karena pada prakteknya kita tidak percaya bahwa doa kita didengarkan. Mesti ada orang berjabatan baru doa kita didengarkan. Jadi dalam hal ini mungkin saya setuju dengan Pak Pendeta Stefanus bahwa memang job desk seorang pendeta ya memang mendewasakan iman. Dan saya pikir ketika ada jemaat tadi yang menegur pendeta, itu bukti kedewasaan iman. Bahwa setiap kali pendeta khotbah, mungkin pendetanya cuma omong gak melakukan, jemaat itu menangkap dengan sungguh dan oh iya ya, aku punya kuasa. Dan orang yang menegur pendeta tadi itu dia punya bukti. Bapak Ibu, ini berdasarkan kisah nyata ya. Dia menumpangkan tangan kepada anaknya, dia doakan. Dia menumpangkan tangan kepada cucunya, dia doakan. Dan bahwa fakta bahwa betul anak dan cucunya itu memang menjadi orang-orang yang diberkati, yang berhasil. Tapi dia yang menumpangkan tangan ke anak dan cucunya itu bukan pendeta. Bahkan kadang-kadang seperti kita lah, manusia pada umumnya begitu. Tetapi luar biasa bahwa jemaat itu dia tidak hanya mendengarkan tetapi dia percaya. Jadi memang bisnis kita di gereja ini adalah mendewasakan iman jemaat. Salah satu wujud kedewasaan iman jemaat ya tidak hanya mengerti tapi mempraktekkan, mencoba. Satu kali mencoba menyentuh bagian tubuhnya yang sakit dan berdoa, mungkin tidak pulih, tapi setelah itu mendapat kekuatan yang baru di dalam hati. Oh iya ya. Jadi pengetahuan itu didapat dari praktek langsung. Itu. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ada beberapa di antara kita, gitu ya. Dan semoga tidak ada di sini yang kadang-kadang tidak percaya dengan kuasa doa. Misalnya yang doa itu bapak ibunya yang udah lansia, doa aja tutup mata begitu, amin amin. Tetap rasanya plong itu kalau pendetanya yang datang atau majelis. Suaminya berdoa, ya udahlah amin amin. Tanpa ada kepercayaan sehingga tidak merasakan kuasa apapun. Anak-anaknya berdoa, atau anak remajanya berdoa, atau anak pemudanya berdoa. Bahkan ketika anak sekolah minggu pernah berdoa. Pernah? Doa apa? Mau makan, gitu ya. Anakku yang penting tutup mata, anakku berdoa. Jadi setiap kata itu tidak meresap di dalam hati dan tidak menjadi berkuasa di dalam hati. Ketika anak itu bilang terima kasih Tuhan, ya bapak ibunya tutup mata aja. Tapi tidak menghayati, apalagi yang berdoa itu hanyalah anak-anak. Ada berapa banyak di antara kita yang belum mampu berdoa sendiri, yang masih ragu berdoa karena tidak percaya bahwa ketika ia berdoa ia sedang berbicara kepada Allah yang Bapa sebenarnya, Bapa kami yang di surga. Dia bilang Bapa kami yang di surga, tapi ngomong begitu tuh sementara rasa-rasanya itu sementara ngomong sama presiden yang tinggi. Di dalam nama Tuhan Yesus itu sebagai sesuatu yang jauh, tidak dirasakan sebagai sahabat yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Ketika dia mengatakan ya Roh Kudus berkuasalah dalam hati dan seluruh kehidupan kami. Ketika berdoa epiklese ya sudah, berdoa aja. Tapi tidak merasakan bahwa Roh Kudus itu adalah penolong yang setiap hari menolong. Mulai dari buka mata sampai tutup mata. Tidak merasakan sedekat itu dan tidak pernah merasakan kuasa itu. Selalu dalam hal-hal di dalam rumah tangga kita, entah mau berdoa, entah apapun, harus pakai perantara. Kita menjadi orang Kristen, tapi hidup kita masih gaya perjanjian lama. Semuanya harus pakai perantara. Siapapun perantara itu, ya bisa pendeta, bisa majelis, bahkan kadang-kadang dukun. Iya sih, saya tahu bahwa Tuhan punya kuasa. Orang dukunnya juga berdoa Bapa kami kok. Hanya tambah satu gelas air sama ayam hitam. Makanya saya Bapak Ibu, kalau ada jemaat yang bercanda sama saya bilang saya minta ayam hitam. Begitu Pak Eko, begitu Pak Sten, saya juga minta ayam hitam.
Lumayan ya, habis doa dapat ayam hitam. Saya juga pernah di WA oleh teman-teman saya dari Sumba, kamu kasih dong masukan, ada nih jemaat kita yang pengen ke Bali, yang lagi tren sekarang mandi itu loh. Karena merasa aku perlu sesuatu untuk merasakan Tuhan, untuk merasakan kuasanya. Walaupun itu ceritanya berbeda, tapi begitulah kita selalu butuh perantara gitu ya. Nih kalau bukan orang lain, kalau bukan pendetanya ya, kalau bukan pendoa-pendoa, orang yang suka doa-doa itu, yang suka dipanggil-panggil, pendoa panggilan gitu. Ya sudah, dukunlah. Kalau nggak sembuh-sembuh juga sama mereka semua, ya udah dukunlah. Kalau rumah tanggaku nggak rampung-rampung masalahnya, ya udah dukunlah. Gitu. Jadi mesti ada perantara. Tidak pernah percaya bahwa di dalam diri kita semua sudah ada kuasa, tidak pernah percaya seperti itu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pesan dari peristiwa kenaikan Tuhan Yesus itu memiliki arti khusus bagi iman kita. Yaitu kita setiap kali kita mengingat rayakan kenaikan Tuhan Yesus, kita sedang diajar berulang-ulang bahwa kenaikan Tuhan Yesus itu sedang mengajarkan kita untuk menjadi orang yang dewasa di dalam iman. Menjadi dewasa tidak hanya ditempuh dengan teori, dengan duduk berdebat di dalam PA gitu ya, atau khusyuk di dalam khotbah ini dan ibadah ini. Tetapi menjadi dewasa itu dengan mencoba mempraktekkan. Aku pernah baca dalam kitab suci, berdoa minta sama Tuhan nanti dikasih. Bapak Ibu pernah ya? Saya yakin pernah. Bapak Ibu pernah mencoba meminta begitu kepada Tuhan, mengikuti yang di kitab suci, kemudian terjadi? Pernah? Pernah ya? Pasti pernah. 1 dari 100 peristiwa yang Bapak Ibu alami dalam hidup pasti pernah melakukan itu. Itu benar. Itulah cara kita mempraktekkan iman. Perhatikan saat Tuhan Yesus masih bersama dengan para murid, mereka hanya menjadi penonton yang baik. Ada 5 roti dan 2 ikan, Tuhan mana cukup? Hanya 5 roti dan 2 ikan, bisa. Sisa 12 bakul. Wah, luar biasa. Bisa kagum. Kemudian apalagi peristiwa yang Tuhan Yesus buat mujizat. Ada orang yang sudah lama membungkuk seperti ini, Tuhan disentuh itu, lalu kuasa itu datang, kuasa Allah melalui anaknya menyentuh orang itu, dan orang itu tegak kembali. Ada orang yang pendarahan selama bertahun-tahun, luar biasa sakitnya, dia hanya menyentuh ujung jubah, dia sembuh. Dan para murid, wow, amazing. Kalau Tuhan Yesus punya Instagram, udah berapa followersnya? Kalau punya YouTube, udah berapa subscribernya? Entah berapa triliun diterima per bulan, saking banyaknya subscribernya Tuhan Yesus. Murid-murid pada waktu itu mereka menjadi penonton yang baik. Sampai suatu ketika mereka luar biasa. Mereka lihat dengan mata kepala mereka sendiri, Tuhan Yesus membangkitkan orang mati. Karena tukang kayu ini luar biasa. Orang mati aja dibangkitkan. Pokoknya aku ikut dia lah. Udah, pasti orang ini hebat. Tak ikut dia, aku ikut dia. Sayangnya Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, menjadi penonton yang baik itu tidak menjamin sama sekali apakah mereka dapat memahami atau mengerti Yesus. Jadi menjadi penonton dari Alkitab yang sering dikhotbahkan setiap minggu ini tidak menjamin saya dan Bapak Ibu, kalau kita hanya menjadi penonton peristiwa-peristiwa yang ada di sini, tidak menjamin saya dan Bapak Ibu kita mengerti hati Allah yang digambarkan melalui anaknya, melalui rohnya. Itu tidak menjamin kalau kita hanya menjadi penonton yang baik. Buktinya Bapak Ibu, penonton yang baik itu pada akhirnya mereka menjadi penonton yang baik itu tidak mampu untuk menahan Yudas ketika dia bergumul dengan duit dan harus mengkhianati Yesus. Menjadi penonton yang baik tidak juga mampu menahan Petrus ketika dia bergumul dengan keamanan pribadi, ketika harus 3 kali menyangkal Tuhan Yesus. Menjadi penonton yang baik itu ternyata tidak mampu menahan para murid untuk merasakan ketakutan yang luar biasa dan kehilangan asa, sehingga mereka menutup pintu dan mengunci diri di dalamnya. Menjadi penonton yang baik ternyata tidak memberikan sesuatu, tidak menambah pemahaman mereka tentang siapa Tuhan Yesus itu. Justru ketika Tuhan Yesus telah terangkat, barulah keadaan berubah.
Baru Bapak Ibu akan membaca bagaimana ketika si Paulus itu disiksa luar biasa, dimasukkan dalam sel T, dan dalam kesakitan dan ketelanjangan itu Paulus menyanyi sampai akhirnya terguncang pintu penjara, dan hampir kepala penjara itu harakiri karena pikir semua orang sudah lari. Baru ketika mereka berkhotbah luar biasa, 30.000 orang datang. Itu semua baru terjadi ketika mereka mempraktekkan, bukan ketika mereka menonton. Jadi itulah sederhana pesan dari mengingat rayakan kenaikan Tuhan Yesus ini adalah bahwa di setiap kali kita mengingat rayakan kenaikannya, kita diingatkan untuk kita harus terus belajar menjadi dewasa di dalam iman. Murid-murid membuktikannya. Mereka melakukan berbagai banyak mujizat, banyak orang yang menjadi followers atau pengikut mereka. Kemudian mereka membangun banyak komunitas-komunitas yang saat ini disebut dengan jemaat mula-mula. Lalu mereka juga yang tadinya menonton Yesus yang telanjang dan mati di kayu salib itu, pada akhirnya mereka juga mengikutinya. Mereka mempraktekannya. Mereka memilih setia walaupun harus dengan mati syahid. Gitu. Jadi iman itu memang harus dipraktekkan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah kita bisa seperti para murid yang melaksanakan pengutusan bukan hanya dengan mewartakan, tapi dengan melakukan? Bapak Ibu yakin bisa? Bisa ya? Mungkin kita perlu melihat gambar saat menjadi background dalam bagian ini. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ini yang namanya GKSBS, Gereja Kristen Sumatera Bagian Selatan. Gereja ini sinodenya dibentuk oleh orang-orang yang dibawa dari Pulau Jawa untuk menjadi koloni di tempat ini oleh pemerintahan Belanda pada waktu itu. Lalu pada Orde Lama dan Orde Baru, kolonisasi diubah namanya menjadi transmigran, tetapi programnya tetap sama. Mentransmigrasi, memindahkan orang-orang dari Jawa masuk ke Sumatera bagian selatan ini. Sumatera bagian selatan itu yang dimaksudkan Sumatera bagian selatan dalam konteks GKSBS adalah Lampung, Palembang, Bengkulu, dan Jambi. Pada zaman itu Bapak Ibu, ketika orang-orang Jawa itu datang ke sini, ternyata di antara mereka itu ada orang-orang Kristen dan tidak ada pendeta rupanya yang datang ke sini. Sehingga orang-orang Kristen itu mereka saling ngelari. Apa ngelari itu? Anak-anak muda, orang tua mencari. Mereka saling ngelari dengan cara gitu, dengan cara bersiul lagu-lagu Kidung Jawa ya Pak Ditriana ketawa kayak gitu Pak, dengan cara bersiul, terus dengan cara nanti kalau ada yang sambut oh itu temanku gitu. Jadi mencari teman dengan bersenandung lagu Kristen atau dengan bersiul sambil jalan. Nanti kalau ada yang sambut berarti itu sesama kita orang Kristen, begitu Pak Tom? Yeah. Ya seperti itu. Berarti itu teman kita. Mereka saling lari. Lalu ketika mereka bersiul, bersenandung, ada orang yang menyambut, maka orang-orang kita sesama Kristen ya, yuk ngumpul yuk, baca kitab suci sama-sama, berdoa sama-sama, lalu memuji Tuhan sama-sama. Dan mereka bukan pendeta, tapi mereka melakukan pastoral. Ada banyak orang yang mati karena sakit malaria, tapi dalam kelompok-kelompok kecil itu mereka melakukan pastoral umum, pastoral khusus. Mereka saling menguatkan. Mereka melakukan pemberdayaan ekonomi hanya dengan berdiskusi gimana supaya sawah ini bisa tumbuh, mengusir tikus dan seterusnya. Tidak ada pendeta, tidak ada penatua diaken di sana. Belum ada organisasi atau lembaga yang namanya GKSBS. Itu hanya orang-orang yang dipindahkan dari Jawa menjadi transmigran di tempat ini. Tapi yang luar biasa Bapak Ibu, dalam catatan sejarah Pendeta Hugerwerf yang menjadi buku utama waktu saya pelajari itu, tidak semua orang yang datang transmigran di sini orang-orang baik seperti Bapak Ibu. Malah lebih banyak di antara mereka tuh pengacau. Makanya Pak Lurah, Pak RT itu memang sengaja isi nama mereka supaya mereka diusir dari kampungnya. Karena mereka pengacau. Mereka perampok lah, pencuri lah, orang-orang yang suka nakal lah, seperti itu di Jawa sana. Jadi nama mereka memang sengaja diisi biar mereka dibuang ke sini.
Tetapi luar biasanya Bapak Ibu, orang-orang yang jauh dari disebut baik itu, justru ketika mereka dilemparkan di atas tanah bumi bagian selatan, Sumatera bagian selatan ini, justru di situ mereka menjadi dewasa di dalam iman. Memang GKJ belum usia berapa pada waktu itu, tapi mereka bukanlah tipe orang yang aktif di gereja. Ketika mereka terlepas dari komunitas, justru di sini mereka bertumbuh. Mereka menjadi kelompok-kelompok Kristen yang luar biasa, yang duduk bersama membaca kitab suci bersama. Jadi fun fact ya, atau fakta yang lucu begitu, bahwa itu Bapak Ibu, justru ketika jauh, ketika dibiarkan sendiri, malah mereka mampu mempraktekkan iman mereka secara luar biasa. Jadi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, GKSBS Sumatera bagian Gereja Kristen Sumatera bagian Selatan ini adalah bukti sabda bahwa Tuhan Yesus terangkat ke sorga itu karena pertimbangan matang. Karena Ia tahu bahwa mereka para murid pada waktu itu memang sudah siap untuk ditinggalkan. Mereka memang sudah matang untuk ditinggalkan. Ada satu lagi saya menemukan buku di perpustakaannya Pak Pendeta Yusarianto. Ini ditulis oleh profesor kami, ini belum jadi profesor waktu itu. Jadi ini bukan buku ilmuwan, bukan ilmu, tapi isinya tentang renungan. Dan buku ini dipersembahkan oleh Profesor Gerit Singgi, ya, salah dosen saya. Untuk buku ini ditulis sebagai kenangan untuk Kresnawan Budanto yang meninggal dalam tugas sebagai pelayan Tuhan pada tanggal 21 Mei 1984 di Lampung. Pringsewu. Saya cari di Google nggak ada loh Pak. Itu pendeta. Iya. Ya masih proses di Pringsewu itu. Masih proses menjadi pendeta di Pringsewu. Kalau meninggal dalam tugas di sana. Karena dibunuh. Ya. Itu. Tapi tadi saya googling kok saya nggak ketemu ya. Memang harus cari dalam buku-buku sejarah di KSBS. Nah, tulisan ini oleh Profesor Gerit Singgi dipersembahkan untuk pendeta Kresnawan Budanto itu, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi ketika Tuhan Yesus memutuskan naik ke surga, ya, Allah memutuskan untuk mengangkat anaknya, lalu memberikan kita penolong, itu nggak main-main. Kita sudah diberikan kuasa, bahkan sampai harus martir pun di Lampung nggak apa-apa. Mulia, itu yang namanya mulia. Jadi mulia yang dimaksudkan dalam peristiwa Lukas atau dalam kitab-kitab Lukas maupun kisah para rasul itu sedang berbicara tentang ketika orang mau menderita seperti Kristus. Pendeta Kresnawan Budanto itu contohnya, bahwa dia berani melangkah dalam kuasa dan menjadi martir sama seperti Petrus, Yohanes dan seterusnya untuk Yesus Kristus. Dan mempraktekkan, dia tidak hanya mewartakan tetapi mempraktekkan. Bahkan sampai tidak hanya mempraktekkan dalam melayani, tapi sampai dengan martir atau mati syahid di dalam pelayanannya. Sinode GKSBS telah menunjukkan bahwa sinode ini terbentuk dari orang-orang yang matang dan tangguh. Ingat tema MPP kita seperti gambar yang nanti kalau keluar lihat, menjadi tangguh. Jadi sinode ini Bapak Ibu, saya semakin bersyukurlah menjadi bagian dari sinode GKSBS. Karena sinode ini dibentuk oleh orang-orang yang matang secara iman, orang-orang yang tangguh dalam mengikut Tuhan, di dalam mewartakan Kristus dan mewartakan Injil. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat dalam pasal ayatnya yang ke-8 dikatakan bahwa kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Dalam konteks mereka, ujung bumi itu adalah pusat kekaisaran Romawi. Itu adalah pusat penguasa, itu pusat penindas, itu adalah pusat penjajah. Jadi ketika dikatakan seperti itu, Yesus mengatakan bahwa kamu akan menerima kuasa mulai dari Yerusalem dari Yudea sampai ke ujung bumi, itu sedang menjawab pergumulan mereka pada waktu itu, bahwa nanti mereka akan menerima kuasa
untuk berhadapan dengan konteks kehidupan mereka pada waktu itu. Jadi iman Kristen itu adalah iman yang realistis, iman yang berjuang dan bekerja, dan iman yang tangguh. Jadi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kalau masih ada warga GKSBS mulai dari Lampung, Palembang, Jambi atau Bengkulu, kalau masih ada orang GKSBS yang mengatakan bahwa saya tidak bisa berdoa sendiri, saya masih perlu perantara, ya. Kalau masih ada orang GKSBS yang mengatakan bahwa doa saya masih perlu perantara, masih perlu ayam hitam, masih perlu keris, maka dia itu akan sama dengan kembang kates yang dimasak ibu-ibu blok 6. Apa ibu-ibu blok 6? Saya selalu bilang apa kembang kates di blok 6 itu? Bu Paulus paling tahu. Apa saya bilang? Kalau ada Bu Yunto, saya punya nama untuk kembang kates yang masakannya blok 6, Bapak Ibu. Apa saya selalu bilang? Coba ingat lagi, ini nggak ingat ya. Jadi kalau ada jemaat GKSBS yang imannya misalnya hanya doa saja masih bergantung pada orang lain, apalagi pakai ayam hitam, pakai keris dan seterusnya, maka dia sama dengan kembang kates yang dimasak ibu-ibu blok 6. Hilang jati diri. Pahitnya hilang. Iya, saya selalu bilang kembang katesnya ibu-ibu blok 6, Bapak Ibu hilang jati diri. Kan kembang kates itu kan pahit ya. Iya. Tapi kalau sudah di tangannya ibu-ibu blok 6 hilang pahitnya. Jadi setiap kali saya makan kembang kates, kasihan kembang kates bilang jati diri dia, tapi enak gitu ya. Nah itu Bapak Ibu setiap kali makan kembang kates yang gak pahit, ingat iman kita. Kalau ada kita yang tidak dewasa secara iman, yang tidak percaya kuasa itu ada dalam kita dan kita bisa berdoa sendiri untuk diri kita ataupun orang lain, maka kita sama dengan kembang kates ibu-ibu blok 6. Kita adalah orang percaya yang hilang jati diri. Karena kenaikan Tuhan Yesus itu menegaskan bahwa kita diutus bukan sebagai penonton, tetapi kita sebagai pewarta dan pelaku firman di dalam kasih. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin buat firman Tuhan saat teduh untuk